segala sesuatu tidak boleh taklid, harus diilmui. Makanya harus jelas maknanya. Kaf kenapa dibuka? Karena kaf itu buka kasyaf dari ketertutupan. Ya, ha mesti gimana? Itu disimbolkan pada tangan. Bersyukur kita kepada Asy-Syadzili yang mengambil sanad dari beberapa Quran, dari guru ke guru sampai ke sahabat, menciptakan hijib bahar. Yang sejarah hijib bahar sendiri itu berada di atas Nabi, tersandarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam putra Daud dalam konsep penaklukan di lautan. Dan itu ada simbol untuk dimanfaatkan sebagai penghapus dosa, rezeki, penangkal segala kejelekan, penangkal dari kejoliman. Dan ini hijib dipakai kalau memang kita sudah terdesak. Karena sifat hijibnya qahar. Ya, si pemberi ijazah bertanggung jawab. Nah, karena itu sifat rantai sanad. Jadi bukan karena antum datang ke sini kebetulan. Karena semua datang kemari, ada yang nggak datang, yang sering datang kan? Berarti Allah berkehendak mendatangkannya. Tetap kita bersyukur kepada Allah. Yang duduk pun itu bukan menciptakan sendiri. Tentunya ada guru di atas guru untuk bisa menyampaikannya. Itulah sanad yang disebut aurat. Petikan dari Quran yang diambil secara tepat untuk diamalkan dalam kekinian yang disebut hijbul bahar. Hijib itu kumpulan doa. Arti hijib itu adalah laskar. Berarti di situ kita punya tameng, tidak sendiri, berupa laskar. Jadi makna laskar sendiri itu kan berjamaah. Jadi back kita sungguh banyak. Paham ya? Dalam konsep ruhani. Itu pemahaman bacaan hijib. Karenanya hijib bahar tidak bisa diamalkan kalau tidak ada izin dari guru pembimbingnya. Sekarang Andung sampaikan. Ajal tulaka qabiltu. Siap untuk diamalkan untuk kebaikan. Paham ya? Doa yang lain pakai saja. Tapi kalau ada sesuatu yang sangat beresiko, amalkan ini. Nanti Antum jelaskan kapan mengamalkannya. Paham ya? Nah, kita lanjut ke pemahaman diilmui tadi. Ini terkait dengan judul kaji tadi. Kita sudah langsung mengamalkan. Karena kalau dijabarkan pusing. Kita harus lafazkan, kita harus jelaskan gimana kita melafazkannya, ya kan? Tadi udah jelas, makanya pelan-pelan. Jadi memang repot thalibul ilmi itu memang salah satu syarat untuk kita memahami konsep doa. Doa itu kan harus ada sanad. Iya kan? Enggak sembarang doa. Nah, sebelum Andung jabarkan, ada yang bertanya? Nah, insyaallah. Syukur alhamdulillah tadi kita sudah mencoba masih riadoh ya. Ya, masih riadoh arti kata masih kita coba melatih. Apapun juga perlu latihan. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Kita kembali ke tajuk risalah. Alhamdulillahirabbil alamin na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li asyahiri hayati wujud wa ashabil ajmil kulli mawjud salatan tutafi qulubinal iman wa biha biunal quran wa biha biunal quran wa biha biunal quran wa tubahi ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurun na'i wa nurun najari ila wajhikal karim. Doa ta'lim kita dimulai subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim rabbi syari sadri wa yasir amri wa huludatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lampangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi,
agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. Amma ba'du. Ya Rabbi abda'adan majlisi ta'limi hada'ani nasil aladina majalu majuna bil fujuri wa aida tawarrubu min hadal majlisi laikanahum majalu yasuna wa muraqa. Allahumma anaka mustasrana ya Allah la yasauni illa an adakuruhum idana syahadu. Allahumma ana fakirun faqad ada tahiqati fikala haula wala quwata illa syafaratin wajali wajiro min ahli Rabbana amina min ladunka aroma wa ilana min amrina rasyada Rabbana ludrika qulubana bada'il haitana wa ablana min ladunka aroma innaka atal wahhab ikramahan wa tadiman jemaah hadirin wabil khusus ikhwan YMA ulama anal kuroma ada, pamasyayikh anal aija juga ada, wabi muqaddimal murabi hadal ma'at asyatid al-fatah tentunya guru kita Lamhanu Sohibil Qadilah. Semuanya yang duduk ini doakan, kita doakan rahimakumullah. Ikhwan awat YMA yang andung taklimi, bismillahirrahmanirrahim. Baik yang datang secara talaki langsung sekarang maupun yang datang di dunia awang-awang melalui medsos, tetap kita doakan rahimakumullah ya. Semuanya rahimakumullah deh. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk tadi sudah kita sebut, halun li aqwali mimma rasyati hijbi alati yumkinu antudamira nafsika. Solusi amalan hijib yang kita amalkan tadi ya. Ucapan yang bisa menghancurkan dirimu sendiri. Iktibarnya gitu, ucapan aja bisa menjadi masalah untuk diri kita, apalagi tindakan ya. Di sini yang perlu kita ilmui. Wabadu. Kita mulai dari sejarah, kisah, matan hadisnya sahih, insya Allah. Ya. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam terbang menggunakan angin. Jangan dipikirin. Kalau hadis mengatakan begitu, imani aja. Sampai ya. Jangan diganggu dengan asbab. Zaman sekarang ini ngutak-ngatik Allah bertangan katanya. Padahal itu iktibar. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam terbang menggunakan angin. Maka disebut ilmu syaifi angin. Ya. Di antara langit dan bumi. Dan Anda yakin ini benar. Karena hadis. Bukan hadis. Kisahnya, matannya sahih. Ya. Dan ada kitabnya. Suatu ketika ia melintasi lautan yang sangat dalam. Ombaknya begitu kencang. Karena terpaan angin, saat ia perintahkan angin untuk diam, ombak pun berhenti. Itu hebatnya Nabi Sulaiman. Saat berhenti di tengah lautan, ia memerintahkan jin lautan. Karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa menguasai seluruh makhluk, termasuk binatang. Itu mesti kita imani. Kalau tidak, kita melanggar rukun iman. Betul kan? Nah, selang berjalan berapa waktu dalam penyelamannya jin lautan tadi, disuruh oleh Nabi Sulaiman menemukan apa yang mencuri perhatian Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari atas sudah melihat tuh ada sesuatu di lautan itu. Nah, tampaklah kubah berwarna putih. Tidak ditemukan pintunya di sana. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan agar jin lautan mengeluarkan kubah putih tersebut dari dasar laut. Setelah diangkat, Nabi Sulaiman terkejut
menakjubkan kubah itu saat sudah timbul di permukaan. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar kubah yang tidak berpintu itu bisa terbuka. Setelah didoakan, kubah tersebut terbelah. Di dalamnya terdapat sosok pemuda yang sedang bersujud kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam penasaran kepada pemuda tersebut, kepada makhluk tersebut. Kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, hal anti manfiatil malaikati amman fiatil jinni? Apakah kamu dari golongan malaikat atau golongan jin? Kata Nabi Sulaiman. Dijawab oleh pemuda yang sedang sujud tadi, karena terbuka kubahnya. La anna minal jinsil basyarihi. Basyarihi udah jelas manusia. Ya, basyar. Artinya lalu dengan cara artinya bukan aku dari golongan manusia. Itu jawaban pemuda tadi. Bukan, saya bukan dari golongan jin, bukan golongan malaikat, tapi saya manusia. La ana minal jinsil basyarihi. Saya golongan manusia. Berarti sama. Seperti kita. Dia bukan nabi, bukan wali. Ucap pemuda tadi. Kemudian summa bi ayi tariqatin yumkinuka tahqiqu hadil karumati. Lalu dengan cara apa engkau, kata Nabi Musa, bisa mencapai karomah derajat ini? Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya penasaran bertanya demikian akan keadaan pemuda tersebut. Pemuda itu menjawab. Nah, ini udah masuk amalan. Jawaban pemuda itu, al-mukarasatul likilal walidaini. Paham? Itu amalannya, sampai dimuliakan, dia hidup, diberi rezeki, dikasih kubah di tengah samudra dan menyenangkan. Berbakti kepada kedua orang tua. Itulah amalan pemuda. Enggak wirid ratusan. Bukan. Begitulah derajat karomahnya. Jadi wali itu enggak susah. Sebetulnya. Hanya ucapannya, amalan si pemuda tadi, al-mukarasatul likilal walidain. Berbakti kepada orang tua. Antum itu susah kalau ibu sudah nggak ada. Nggak ada lagi backing doa. Karena doa ibu itu ikhlas. Hati-hati. Bersyukurlah kalau masih ada ibu. Dan ingat bapak itu, doanya ibu itu dari ridho bapak suaminya. Jadi juga harus berbakti. Oh, kita minta doa aja sampai dicuci, nggak berilmu namanya. Betul kan? Doa yang dilapatkan keikhlasan tinggi pada ibu karena ada rahim. Tapi jangan lupa bapak juga harus berbakti karena ridho ibu dari bapak. Sampai kok indah ibunya dielokan, bapaknya dipacaruyan. Itu kan kacau negari kok. Jadi itulah keuntungan kita. Kalau antum masih ada orang tua, bersyukurlah kepada Allah. Jangan dihalangi. Caranya berbakti. Itu jawaban pemuda tadi. Diberi karomah yang tinggi. Al-mukarasatul likilal walidaini. Berbakti kepada orang tua, ucapnya. Li anna ladaya ummu azuzi. Wa hamlatuhu ala katifi. Walihadas sababi salati ummi min ajli. Ya Allah, damatu bil salamati
Wa arju andama mutu ansazida makanan gairal ardu walashi wisama. Karena aku memiliki seorang ibu, kata pemuda tadi, yang sudah tua, dan aku yang menggendongnya di atas pundakku kemana dia pergi. Sekarang udah keren bro, nggak perlu di pundak ada kursi roda, sama dorong, bukan pembantu. Ibu tuh perlu dekat dengan kita. Kalau antum udah masalah, kalau masih ada orang tua, bapak dorong, betul kan? Karena hal itu ibuku selalu mendoakan aku tanpa aku mengetahuinya. Apa doa ibu itu? Ya Allah, semoga ia selalu mendapatkan keselamatan dan semoga kelak saat aku sudah meninggal, ia mendapatkan tempat selain di bumi dan tidak di langit. Doa ibu itu selain di bumi tapi tidak di langit. Artinya ditaruh di lautan. Itulah ditutup kubah. Nah, jadi doa ibu itu kita bisa jadi sakti gitu. Itu pahami. Ya. Setelah ibuku meninggal, akhirnya aku berjalan di pesisir lautan. Si pemuda tadi. Ya. Summa ra'aita kubata jumurudil abiyadi. Aindama aktarabu minhu. Putih hali babul kubati wada kallatu. Kama kabada tamil kubatu biidinillah. Waktaha lam akun arifu hal ana ala al-ad am fisyama am atiru wara jakanillah bihi aidan. Lalu aku melihat kubah jamrud berwarna putih. Sumaraita kubata jumurudin. Lalu aku melihat kubah jamrud berwarna putih. Saat aku mendekatinya, pintu kubah tersebut terbelah, terbuka untukku. Lalu aku masuk ke dalamnya. Kubah itu pun menangkapku atas izin Allah. Biiznillah. Saat itu aku tidak mengetahui apakah aku sedang di bumi, di langit, atau terbang. Di dalam kubah itu Allah juga memberikanku rizki di dalamnya. Begitulah pemuda itu cerita kepada Nabi Sulaiman. Ya. Jadi amalan sudah tahu. Doa ibu, maka dia dimuliakan seperti itu. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya lagi, penasaran dia. Tidak Nabi, orang biasa, kok punya karomah yang begitu tinggi? Ya. Bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepadamu? Ujar Nabi Sulaiman alaihissalam. Dijawab oleh pemuda tadi. Aindama kunta jajiyatan kanat hunnaka syajaratun tanmu ala syakiratin asyajaratu tatniru wa fihi ma'un abyadu kalaban wa ahlamina asali wa abradu minan tazli ana akulu wa asrabu ma'ahu wa andama kuntu mimtali an aktafa hadani asyi'ani maratan ukra. Artinya, saat aku lapar, aindama kunta jayatan, ada pohon yang tumbuh di atas batu di dalam kubah. Pohon itu menumbuhkan buah-buahan. Juga terdapat sumber air yang putih seperti susu, lebih manis dibandingkan madu, lebih dingin dibandingkan salju. Aku makan dan minum dengan itu. Ketika aku sudah kenyang, dia pun sirna kembali. Pohon tadi. Ujar si pemuda itu. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, bagaimana kamu mengetahui waktu siang dan malam? Karena dia ada sholat. Karena kewajiban. Jangan sampai sufi. Itu Nabi sholat bro. Seorang sufi yang mengerti ruhani serang torekot. Ya, harus kuat syariatnya dan fikihnya. Karena kalau nggak bisa melenceng. Betul kan? Kan itu dasar kajian. Bagaimana kamu mengetahui waktu siang dan malam? Tanya lagi Nabi Sulaiman alaihissalam.
Dijawab lagi sama muda tadi. Wa fi nahari tukunu hadihil kubatu baida. Wa ma syariqatun summa ida halal layilu uzlimat hadihil kubatu. Hakada arifu lailan wa naharan. Saat siang hari kubah itu berwarna putih terang. Sama sampai di dunia, pada dikurung oleh kubah. Lalu saat malam, kubah itu menjadi gelap. Begitulah aku mengetahui siang dan malam. Sampai aku bisa menghitung waktu-waktu fardu ain. Tentunya sholat. Nah, lalu pemuda tersebut berdoa kepada Allah. Wa badal hajatin kalilatin umsikat bihil kublatu maratan ukro wa ada illa makanihil aslihi. Artinya selang beberapa saat kubah tersebut menangkapnya lagi dan kembali ke tempat semula. Jadi bolak-balik aja. Ya. Itulah salah satu kisah yang sahih dari kisah riwayat Nabi Sulaiman. Dan ini boleh dikatakan ada kitabnya, ada yang ditunjukkan referensinya, karena jarang dibahas oleh orang nih kayaknya. Ya, tapi insya Allah Anda bertanggung jawab bahwa itu riwayat sahih. Ya? Dan itu tidak menyalahi syariat, karena ada beberapa doa yang bisa kita pahami secara konteks kekinian. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Ada satu amalan sebagai penggugur dosa terkait dengan hijab tadi. Dan sejarah tadi itu ada kaitannya dengan si penyusun hijab lautan tadi bahar. Nanti Nung terangkan. Ya. Kemana kiblatnya? Ternyata hijab itu ditemukan dari turun-penurun guru Asy-Syajali. Salah satu guru Asy-Syajali itu adalah pemuda tadi. Pemuda tadi dia berguru pula pada Haidir yang sering bermain di tepi lautan. Ya, nah, itu runut. Runut yang disebut sanad dari hijab bahar. Nah, kalau ini nggak diterangkan, nanti antum mengamalkannya nggak jelas tujuannya. Dari mana sumbernya? Quran semua isinya kan sejarah. Dan itu sebagai tarbiyah untuk kita kan. Banyak sejarahnya. Jadi kita juga harus belajar sejarah. Ya. Itulah gunanya kita bertolebul ilmi. Ya. Kita lanjutkan kembali kepada risalah. Ada satu amalan sebagai penggugur dosa. Amalan ini sering kita lafalkan namun tanpa disadari. Bacaan tersebut ternyata bisa juga menyembuhkan segala macam penyakit. Amalannya penggugur dosa, tapi menyembuhkan penyakit. Ya. Hal ini berkaitan dengan sistem pernapasan atau oksigen. Yang duduk pernah mentadaburkan al-anfus namanya, pola nafas, dan itu ada di Quran. Agen daripada nyawa adalah oksigen yang disebut anfus. Antum berapa ratus itu menyedot oksigen? Ya. Berapa ratus menjual racun, membuang racun? CO2. Antum pelajari nggak itu hikmahnya? Dan itu ada pengobatan dan ada pengampunan dosa dari kekotoran yang ada di tubuh terkait dengan fisik. Disinilah pentingnya kalau ada konteks-konteks tasawuf terapi, kita bedah ini seharusnya. Enggak teori aja. Amalannya tadi, tarik, simpan, tahan sebentar, akwa, buang. Artinya membuang kotoran baik secara fisik maupun secara rohani kepada dosa. Duduk. Paham ya? Kalau menarik itu sifatnya oksigen, agen daripada nyawa. Betul? Nah, itu berada di istighfar. Ghain itu memasukkan zat baik kepada tubuh. Makna huruf Arab ghain terisi pada astaghfirullahaladzim.
Kemudian ritme banyaknya liter jumlah oksigen itu berada di toyibah yang disebut tahlil la ilaha illallah. Jadi antum pas berzikir dalam konteks ilmu syaitan ada yang disebut zikir napas. Ya, itu metode. Itu metode. Cara untuk memperbaiki postur tubuh supaya sehat secara Islam. Ini bukan klinik, bro. Disinilah kita bertolebul ilmi. Tarikan Satar kemana? Tarikan Naksabandi kemana? Banyak ke kopi. Qadariyah kemana? Syajaliyah kemana? Dan semuanya torekot. Metode itu torekot. Tapi tidak lepas dari syariat dan hakikat. Pasti. Karena sanadnya jelas. Ambilan petikan istidlal dalilnya dari Quran dan Sunnah. Iya kan? Makanya kalau orang ada yang menafikan torekot. Ya. Itu bingung dia nung. Karena di Islam sendiri. Separuh ruhani. Separuh syar'i. Betul kan? Nah. Justru yang sering bermasalah itu letaknya di mana? Bukan di ruhani. Fikih. Timbul jidal, timbul perdebatan. Kenapa? Karena dia menggunakan akal asbab. Gimana mau diuber kalau Allah itu bertangan? Diakalkan nggak bisa. Wilayahnya sudah beda. Ada iktibar makna. Supaya kita bisa memahaminya kan itu. Disinilah itikot keimanan kita harus kita dudukan kembali dalam konsep kehidupan berislam di zaman sekarang. Kita bahas lagi. Jadi sudah jelas. Sistem pernapasan atau oksigen yang masuk ke organ tubuh manusia pasti terkait dengan kesehatan. Harus dibaca dengan lembut, benar, dan baik. Tidak tergesa-gesa. Ya? Nah, kalau kita, antum marah gimana napas? Napas itu dijatah, bro. Bukan waktu yang dijatah umur. Manusia itu punya hitungan. Kalau Iwan jatahnya 10.000, sekarang udah 99, nah dekat lagi mati dia. Jatahnya dihitung napas keluar masuknya tuh. Ukurannya ke situ. Jadi tidak ada ukuran di wakar. Ya. Kalau rezekimu sudah habis, maka ku cabut nyawamu. Betul? Salah satu rezeki adalah anfus. Ya, nah, karena anfus itu energi. Nah, amalan hijib untuk hijib bahar dikaitkan di sini. Logika kita bisa berjalan, karena penyimpanan anfus bisa saja di lautan yang tidak ada oksigen. Sama ya? Nah, kita bahas lagi. Terlalu kemana-mana nanti pikiran kita jadi bingung nih. Ya. Jadi sudah jelas. Dengan aturan lembut baik dalam pernapasan kita akan membantu kurangnya dosa, kurangnya kotoran pada tubuh kalau kita membuangnya secara benar. Dari ilmu otak itu kaitannya dengan istighfar. Makanya kalau ditorekot, astagfirullahaladzim itu letaknya di kepala. Pas kita toibah, niatkan di kepala. Tidak ada sesuatu penyakit, tidak ada ngeres, tidak ada yang aneh-aneh pikiran. Di pikiran dulu. Yang ada cuman Allah. Turunkan ke hati. Duduk. Karena letak Allah itu hanya di makhluk yang bisa menempati adalah kolbu orang yang mukmin. Allah nggak mampu di pohon, di gunung aja hancur. Paham? Itu maknanya. Semua amalan Islam tidak boleh taklid. Jadi capek sebenarnya duduk sini nih. Amalannya sebentar. Pemahamannya harus jelas. Ya. Gimana baca bismillah, gimana gimana kaf. Di Quran aja ada bukan ada kodektif. Ada simbol. Yasin. Betul? Apa maknanya? Nggak mungkin nggak ada makna. Paham ya? Bukan di otak kepala. Sudah di kolbu itu. Ternyata itu Quran itu sendiri. Ya. Yang ada di kolbu antum.
Ya. Bukan di kepala, kalau di kepala hafalan. Ya. Nah, beda lagi pengertiannya. Dari ilmu otak, istighfar itu bisa menarik banyak oksigen. Istighfar itu letaknya di kepala. Kejelekan manusia itu diawali dari kepala. Betul? Coba orang berbuat jahat, isi kepalanya dulu nyetingnya kan. Baru nafsu. Iya. Tindakan kalau nafsu. Itu beda. Maka beresin kepalanya dengan toharo. La ilaha illallah. Itu disebut zikir abaha. Konteksnya ada di syatar. Paham ya? Jadi antum kalau ingin berdoa, tahara dulu. Tahara itu bebersih secara fisik atribut tubuh. Bereskan kepala kamu. Sucikan hati kamu. Kalau fisik luar, udah air cukup berwudu. Masa air di wudu kalau bawa ngeres, percuma juga bersih antum. Benar kan? Allah itu menilai apa? Allah berdasarkan prasangkaan hambanya. Letaknya di mana? Kalbu, pikirannya. Betul kan? Itu yang mesti disucikan. Maka disebut nafi, isbatkan. Setelah itu baru antum minta apa deh. Ya. Jadi hati-hati adabnya. Itulah berdoa. Itulah yang disebut hizib. Hizbul. Kumpulan doa-doa itu harus tahu letaknya. Supaya dia jadi bermajlis. Mempunyai kekuatan. As-sultan. Jadi jelas istighfar itu menarik banyak oksigen. Kenapa? Karena pada saat kita melafadzkan istighfar astagfirullahaladzim, ternyata pas kita membuang karbon dioksida atau bahasa ilmiahnya CO2 dari kekotoran di kepala. Setuju? Jadi tolong diatur. Itu dekat sekali dengan kepala. Niatkan di kepala. Nyawakan tarikan napas dulu itu di kepala dulu dalam konsep tahara. 3 kali saja. Astagfirullahaladzim. Buang. Maka yang fisik, kanker otak, stroke, penyempitan pembuluh darah, bablas tuangin. Nggak percaya berarti antum nggak beriman. Susah nggak amalan? Enggak kan? Cuman apa? Cuman kita nggak mau mendalaminya dan sulit membaca lapisan-lapisan daripada Al-Quran. Disitulah perlunya guru. Yang duduk juga nggak tahu kalau nggak ada yang menunjuki, betul kan? Itu yang kita bagi. Kita fakir semuanya. Kalau nggak ada Quran kita bodoh semuanya. Maka hati-hati mengucapkan. Karena sumber masalah selalu ada bukan dari diri antum. Beragama itu harus kata siapa? Kata Quran, kata Allah, bukan kata diri. Betul? Kita bahas. Jadi itu istighfar. Udah paham? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik. Buang. Itu ada tumanina. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya gimana nih? Ya, pelan-pelan rasakan, maka bersih bagian kepala antum. Ya. Dalam huruf Arab, istighfar memiliki banyak huruf jahar atau huruf yang saat kita melafadzkannya harus menahan napas bersamanya. Saat melafadzkannya harus menahan napas bersamanya. Jadi jangan sekali-kali membaca istighfar itu ada tarikan dan membuang napas. Makanya itu lafadznya jahar, terdengar. Antum kalau bernapas pada istighfar nggak bisa. Jadi astagfirullahaladzim terdengar oleh telinga. Bisa napas nggak? Enggak. Ya, itu disebut jahar. Karena di situ mempersiapkan oksigen untuk membersihkan di kepala. Paham ya? Jadi tolong
jangan sekali-kali tersedak dengan napas, baik narik maupun membuang pada ucapan astagfirullahaladzim. Dan di situ terkait pembersihan dari pikiran yang disebut tobat dan pembersihan secara zahir fisik. Ya. Jadi bacaan istighfar secara syariat, penggugur dosa, Quran, betul kan? Nah tuh, yang telah kita perbuat sebagai ampunan dari Allah, dikuatkan secara hal medis dalam konsep Islami kan? Nah tuh ya. Nah. Jadi dengan memperbanyak istighfar bisa menarik banyak oksigen. Karena pada saat kita mengucapkannya akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Di situ ada huruf Arab Goin untuk mengeluarkan karbon dioksida. Nah ini khusus ilmunya. Al-Qazim itu ahlinya. Seorang syekh dalam membedah, dialah bapak ilmu bedah dunia kedokteran. Al-Qazim. Orang mana? Orang Islam, Sufi. Belajar dari mana? Quran. Nah, jadi kita nggak, ya, karena kita dibodohin sama orang-orang yang aneh ya. Ya, kasihan banget deh. Jadi ada amalan penggugur dosa, ada amalan medis di situ. Makanya saya ini luar biasa. Baru istighfar loh. Bisa banyak menarik oksigen. Orang isdiat itu berhenti otak itu karena kekurangan oksigen. Ya. Dan pas buang napas dibantu dengan wain tadi. Ada di huruf istighfar untuk membantu mengeluarkan karbon dioksida. Hurufnya adalah ghain, mengeluarkan karbon dioksida. Jadi astagfirullahaladzim, karena karbon dioksidanya yang keluar banyak, hidung menarik oksigen juga banyak. Kalau keluar ini nggak boleh kosong, maka yang bersih banyak. Nah itu ya. Juga banyak. Napas biasa juga menarik oksigen. Nggak dipikirkan yang tadi. Narik oksigen kan itu ya. Nah, tapi cuma 1 liter. Kalau diukur secara volume, oksigennya cuma 1 liter. Tanpa dipengaruhi dengan lapat. Maka cuma 1 liter. Tapi kalau dilafatkan astagfirullahaladzim dengan lembut, maka yang masuk 5 liter oksigennya. Dan itu ada di hadis. Kebayang nggak? Jadi kalau antum misalnya diam, jangan dibuang, langsung dibantu dengan astagfirullahaladzim. Yang masuk tadi tarik lagi, 1 tambah 5, 6 liter. Bedok ya? Nah, itu semua zikir anfus, zikir nafas. Ya. Praktekkan biasa aja. Buktikan keajaibannya secara fisik. Ya. Maka orang bisa tahan tidak tidur. Tidur sempurna itu hanya memerlukan beberapa menit, hampir sama dengan 8 jam. Sufi-sufi dulu gitu. Iya kan? Begadang ke begadang, ilmu anfas nggak ada. Merokok kuat, dibuang karbohidratnya nggak ada, CO2-nya. Udahlah, mati muda lah. Kita yang salah. Ayo. Karena karbon dioksida yang keluar banyak, otomatis pembuangan pada kepala juga banyak. Karena napas biasa menarik 1 liter oksigen. Tapi kalau dibantu dengan istighfar secara perlahan, maka menjadi 5 liter ditambah 1, 6 liter. Sampai alhamdulillah. Tapi kalau habis istighfar 5 liter, zikir istighfar sama halnya dengan saat kita menarik napas panjang. Beda lagi. Nah, itu
itu nanti dong, nanti sapinya ndak ngaji dulu. Ya, beko antum membantiang-bantiang orang jo angok tuh. Malian dong. Nah itu saja dulu. Karena itu yang disebut asyifa, pengobatan diri. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Jadi ini berbeda ya. Saat menarik napas panjang ya, pasti berbeda. Ada tarikannya. Diam. Di mana simpannya? Di kepala, di dada, di perut, atau di dubur. Beda. Atau kulu jasad seluruh tubuh. Tegang. Kalau di dubur, kebal. Kalau di dada, nuraini. Terbuka. Paham? Karena napas adalah energi. Kalau itu diisi, dinyawakan dengan asma zikir Allah, maka energi tadi menjadi hidup, membantu energi yang ada di tubuh. Logika kita menerima? Menerima nggak? Alhamdulillah. Jangan sepelekan napas, karena itu agen nyawa. Percaya nggak kalau napas agen nyawa? Ukuran orang apa? Hidup dan mati. Napas. Orang marah diukur dengan apa? Napasnya kemana? Mubazir. Jatah dihitung, tahu-tahu mati, is dead, habis tuh, ibarat mesin pompa habis bensin labi, gas taruh, ngek mati, banyak mati karena nggak ngerti makrifat anfus. Adanya di istighfar, letaknya di kepala, thayyibah, letaknya di dada. Gimana napasnya? Tunggu dulu ya, bayar. La ilaha illallah, napas kemana-mana, sadar nggak? Berapa? 7 tarikan berapa? Ayo. 7 zikir tarikannya berapa napas? Al-Fatihah ada 1 tarikan napas. Ada? Ada ilmunya tuh. Ada 3 tarikan. Ada 4 tarikan. Betul kan? Nah kalau hitungan energi secara medis itu diselidiki. Orang-orang Rusia udah nyelidiki. Tarik sekian 5 liter, tarik sekian 2 liter. Kok kalah sama orang asing ya? Itu bingung kita. Quran ada di kita. Kenapa tertutup menjadi amalan biasa? Karena otak kita, Quran tadi dianggap biasa saja. Tolong nasihat andung satu-satu dulu, ucapkan kalimat istighfar secara benar, juga tahlil yang termasuk kalimat thayyibah dengan secara lembut dan pernapasan satu-satu dulu. La ilaha il, napas lagi. Allah. Tolong hitung satu-satu. Jangan dipikirkan, tapi nanti kita ngerti tertata sendiri. Itu aja. Ya, insya Allah nanti andung praktekkan zikir anfus secara sisi syarat. Ya. Hal ini berbeda saat menarik napas panjang, oksigen lebih dulu ditarik dan dikeluarkan. Nah, ya. Sementara istighfar dikeluarkan terlebih dahulu. Artinya terbalik. Baru tarik. Astagfirullahaladzim. Kalau thayyibah rahasianya tarik, buang, thayyibah. Kalau istighfar balik. Astagfirullahaladzim. Ulang. Kalau la ilaha illallah apa dulu? Normal tapi panjang. La ilaha illallah. Ulang lagi. Tarik. La ilaha illallah. Dua-duanya nggak bisa kalau kita narik napas dalam lafaz. Nggak bisa. Coba antum ngomong. Keluar nggak? Pas napas. Enggak kan? Enggak ya? Berarti napas itu ngomong. Napas itu ngomong bro. Hu Allah. Dasarnya kul hu Allahu ahad. Ya. Makanya dalam konsep Naqsyaband dia tidak boleh jahar.
Kenapa? Karena nafas tidak terdengar. Ya. Dasar dalilnya Qul hu Allah. Tertingginya hu, dia Allah. Dia Allah. Jadi dia itu konsepnya kofi, Allah itu konsepnya asbab. Yang dibolehkan oleh syariat Allah. Kita bedah, hilangkan alif, hilangkan lam, ini nafi isbat, tetap hidup. Nah, ini udah kemana-mana lagi kajinya tuh. Ya. Kalau istighfar keluar dulu karbon oksidanya, baru tarik napas. Keluarkan dulu, karena sifat istighfar membersihkan. Keluarkan dulu fisik kotorannya, maka dikeluarkan dulu oksigen karbon dioksidanya. Keluarkan dulu. Ya. Ya, baru astagfirullahaladzim, goin masuk tuh. Baru tarik. Ya, baru tarik. Keluarkan lagi, pelan-pelan, lambatkan, isi dulu. Pelan, ya. Tarik lagi. Ucapkan astagfirullahaladzim. Beda lagi dengan la ilaha illallah. Tarik dulu. Keluarkan habis, baru la ilaha illallah. Maka hitungan volume liternya, oksigennya lebih banyak dibandingkan yang tidak memikirkan anfus. Bisa dibayangin kalau kita mengamalkan hijab bahar pakai anfus. Bisa kebayang nggak? Pas antum mengamalkan itu, oksigen penuh di badan, antum nyelam bisa 2 jam di laut. Gimana nih? Yang angkatan laut pakai ini. Bener ini. Iya kan? Karena jatah cadangan di badan banyak. Ada itu sampai bisa 1 jam. Nah sekarang udah hilang ilmu itu. Karena apa? Praktis. Pakai oksigen aja cap sini kan. Nah itu. Jadi kita sudah menuhankan sain. Padahal sempurna manusia adalah atribut tubuhnya. Betul kan? Salah satu doa Nabi Sulaiman agar diberikan amal soleh yang diridhai Allah. Nanti kalau ingin jelasnya ilmu anfus ini terkait dengan hijab, baca sendiri ya. Anu nggak enak karena ini tidak talaki semuanya. Ya. Ya, di-share. Ya. Karena bukan pelit. Mereka harus talaki. Karena memahaminya kan pelan-pelan. Itu maknanya, bukan pelit makna ini. Karena ada syarat untuk mendalami ilmu ruhani apalagi hijab, syaratnya adalah talaki, face to face, berhadapan. Antum berjanji tapi di awang-awang, sah nggak? Antum nikah, syahadah, harus ada hadir nggak dua-duanya? Ada saksi kan? Begitu juga sama. Ya, sama. Mengkaji ruhani Islami harus talaki. Harus hadir, beda lagi. Sama kita ke dokter tapi di awang-awang pakai telepon. Dokternya perlu apa? Perlu melihat tubuhnya kan. Begitu juga dosa. Jangan bongkar aibmu. Jadi boleh dibongkar kapan? Pas antum memerlukan pengobatan. Bongkar aib antum. Paham? Kita bahas. Doa Nabi Sulaiman diabadikan oleh Allah agar kita menjadi orang soleh dulu. Orang soleh itu adalah orang yang sudah sehat, diampuni dosa, pasti soleh. Maka Allah berfirman di Quran surat An-Naml ayat 19. Dibaca Ikhwan, kita dasar itu dulu. Sumber dalilnya ke sini. Jadi pas kita menyampaikan doa Quran, kita pakai doa itu. Itu yang disebut doa matsurat.
Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semu itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Ini kaitan dengan kisah Nabi Sulaiman. Perhatikan, ya, terkait sumber dalilnya ya. Jadi kembali amalannya. Sebelum kita melakukan amalan hijab, setar, Islamkan lagi. Itu yang disebut bai'ah kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Person sendiri satu kali aja. Kalau sendiri, sebelum mengamalkan hijab, apa yang dibaca? Syahadat sain satu kali. Riyadhah, amalan setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita memuslimkan kembali tubuh. Paham ya? Itu yang disebut perjanjian. Antum mau jadi pejabat, di apa dulu? Disumpah dulu kan? Sama. Walaupun antum udah Islam. Pertanyaan antum udah Islam. Islam abangan. Tahu abangan? Karena nyak babe kita Islam, kita Islam. Syarat Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kapan? Waktu sholat kan? Gitu ya. Beda. Antum gak mengalah. Antum karena abangan. Ya. Jadi ini perlu kita pahami, diilmui dulu. Kenapa kita mengucapkan syahadat? Udah syahadat ya 1 kali. Udah itu istighfarnya hati-hati. Buang napas dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Doanya person, bukan doa mursyid. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi, itu doa mursyid, orang yang berkelompok, orang yang sudah dibayar atau rekod. Karena yang diminta ridho Allah, makomatnya di langit. Udah ridho makomat antum, ridho nggak ada duit, ridho dapat istri, ridho sholat itu hanya ingin keikhlasan dari Allah, dikasih miskin, ridho aja. Berat kan? Iya kan? Betul. Nggak ada 1 miliar antum repot tuh. Ya Allah, minta-minta. Itu nggak ridho. Jadi jangan pakai doa ridho, kecuali ada mursyid. Mana ya? Syariat aja dulu. Jadi apa? Ya ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Ibarat antum gaji 10.000 ya. Pengennya Mercy Tiger. Gaji 10.000. Ibaratnya gitu. Berat, ya. Berat ya, tunggu dulu. Kalau yang sudah terjadi karena antum sudah di back sama gurunya, ya beda lagi. Jadi yang dibaca apa? Quran surat An-Naml nggak seluruhnya. Rabbi audzini, terakhir salihin. Betul? Itu dia. Jadi pertama syahadatain, kedua istighfar. Pola napasnya udah jelas ya. Ya, udah jelas ya. Istighfar, buang dulu. Ya. Sudah itu, baru zikir la ilaha illallah. Jangan dioleng-oleng.
Itu metode. Biasa aja. La ilaha illallah. Lepas lelah tundukin aja. Tuh ya. Ya, cukup 3. Tapi caranya tarik oksigen dulu. Paham? Baru setelah itu amalin hijab yang tadi dengan kedua tangan. Amin kau gitu. Duduk gak? Fadilahnya nanti disebut. Manfaatnya untuk apa begitu? Tiap sudah fardu. Lihat aja keajaibannya. Anu nggak akan ngomong. Karena itu diukur sama Allah berdasarkan keimanan antum. Kalau antum punya masalah ini, nanti Allah ngukur. Diberinya ini. Paham? Paham ya? Itu dia amalannya. Makanya ngulang tadi bacaannya. Nah, apakah boleh mengamalkan hijab? Hijab kan banyak. Kemarin udah dong kaji. Hijab autat. Itu khusus spesifikasi Qadariyah wan Naksaban. Karena disebut autat, hijab, autat, jailani. Itu orang-orang. Kalau ini hijabnya masuk setar, sejali, masuk Qadariyah, masuk Nasabandi, pakai ini. Manfaat fadilahnya nung jelaskan nanti untuk apa? Pertanyaannya, tidak boleh mengamalkan ini tanpa kita ada paham dan ilmu. Nggak akan ada hasil. Ibarat punya peluru, punya penembak, nggak tahu ngokangnya. Kalau nggak tahu ngokangnya nanti orang ditembak sembarangan aja. Isdet bisa ya. Alhamdulillah nggak terjadi di sini. Ya. Ini jelas ayat 19 tadi. Itu maka diceritakan sejarahnya kubah putih tadi. Iktibarnya ke sana. Nah, ingat, antum membaca ini, hijab ini, orang tua antum dipacarui saja gagal hijab. Duduk gak? Gagal. Jadi pas doa ila ruhi orang tua itu dikirim setelah la ilaha illallah. Khususon ila ruhi kepada walidain, kedua orang tua. Kirim. Itu person, syajari. Gitu kayak. Ya. Kalau kita mau bertorekot, sandarkan kepada wali kutub. Ya, itu metode. Sama juga, semuanya ada pahala karena tidak menyalahi syariat. Silakan pakai kobil tuh. Mau pakai yang mana? Nah, jadi kalau antum tidak kuat dalam bertorekot, memerlukan kehadiran, mau dekat dengan guru, amalkan yang tadi. Hijib bahar. Ya, paham ya? Untuk kesanakan supaya orang yang di luar itu talakinya nggak masuk. Oh enggak? Ya dapat ilmu, dapat pahala juga kalau ngamalinnya. Marah-marah aja, enggak, capek. Cobalah duduk di sini, capek. Ada beban tanggung jawab untuk menyampaikan. Di sini punya prinsip, ngaji. Kalau hanya menyampaikan, cukup di masjid. Dapat duit, assalamualaikum, pergi dia. Tanggung jawab nggak sama dul? Enggak. Mau brengsek lagi orang nggak dipikirin. Di sini nggak bisa. Jemaah di sini kita pikirin juga, antum jangan sampai berbuat ulah, itu disebut talqin. Makanya jangan kalau ikut bertarekat pikir-pikir dulu. Karena antum dimonitor. Ya. Dimonitor, ibarat remote ada remote-nya, kena cuit tentu begitu. Ibarat orang Minang secara tradisi budaya apa? Kane cupak nan menggantang. Karena guru antum adalah alam kambang, macam-macam di alam. Akannya sumpah, mainlah tanah, lepai kena marapari. Kan sumpah di tanah, hantok sih untuk ke tanah. Betul tak? Banyak hati-hati. Jadi Nabi Sulaiman itu jelas anaknya Nabi Daud alaihissalam. Bapak beliau itu sudah hebat. Tapi anaknya juga jauh lebih hebat. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal hebat, namun punya kepentingan cuma satu.
Orang yang paling berkuasa. Siapa? Di atas dunia ini secara fisik. Jangan sandarkan ke Rasulullah. Rasulullah itu lil alamin, seluruh alam semesta. Nabi Sulaiman duniawi. Dialah Nabi Sulaiman. Siapa? Biden kecil. Jokowi apalagi? Prabowo kecil. Kalau disandarkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa ngatur jin. Ngomong sama binatang. Dinosaurus tunduk sama dia. Ibaratnya gitu. Angin aja tunduk, bener gak? Nggak yakin antum, nggak beriman. Quran yang nyebut. Jadi kalau ditanya yang paling berkuasa di dunia namanya makhluk, Nabi Sulaiman alaihissalam. Secara fisik, secara ruhani juga. Jin aja disuruh ya. Nah itu dia. Jadi lebih hebat dari Nabi Daud. Dia beda-beda. Maka dia salah satu rasul. Nah. Tahu kepentingannya sehebat itu Nabi Sulaiman? Ada yang tahu? Cuman satu kepentingan dia dalam dunia. Sampai meninggal Nabi dia cuman satu kepentingan dia. Yang lain kerajaan hantu blau nggak dipikirin, nundukin jin nggak dipikirin. Cuman satu di dunia ini, yaitu punya amal soleh yang diridai Allah. Hanya itu kepentingan Nabi Sulaiman. Bayangin. Apa kepentingan Nabi Sulaiman dalam hatinya? Ya Allah, saya ini nggak saya pikirkan kekayaan bisa nundukin yang lain. Saya cuma punya kepentingan, punya amal soleh yang diridhoi. Itu di Quran. Gimana saya bisa bersyukur? Orang baru punya pesawat jet, syukurnya gimana? Kalau ada jetnya bagus terbang, alhamdulillah. Pas nggak ada jetnya, kurang ngajar gitu kan? Nabi Sulaiman nggak dipikirin itu, bisa nundukin yang lain, nundukin Ratu Belkis. Enggak, saya cuma satu, pengen jadi orang beramal soleh, diridai Allah dan bisa bersyukur. Itu Quran. Jadi kepentingan cuma satu. Gimana dia bisa jadi orang yang beramal soleh? Nah pertanyaannya, antum dikayakan kasih 10 miliar sekarang. Niatnya apa? Udah pada di Las Vegas, dijamin. Udah kemana-mana. Tolong luruskan. Kita ditakdirkan Allah, kita contek dulu Nabi Sulaiman. Walaupun kemuliaan itu paling tinggi di Rasulullah SAW. Ya, tetap Nabi Sulaiman. Niatnya gitu aja dah. Ya Allah, kekayaan saya hanya untuk amal soleh. Kesehatan saya hanya untuk amal soleh. Istri saya supaya bisa beramal soleh. Pendek-pendek aja. Cuman satu kepentingan Nabi Sulaiman sehebat itu. Beliau orang yang soleh, yang waras. Maaf. Itulah soleh yang waras. Berarti banyak orang soleh tapi tidak waras. Maaf. Nah. Dalam hal ini walaupun melimpah harta Nabi Sulaiman, tetap tidak bangga. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah bangga walaupun punya pasukan gajah, pasukan jin, bisa nundukin angin. Kepentingannya cuma satu. Gimana bisa mengerjakan amal soleh, Allah meridhoi dan saya bisa bersyukur. Kan itu aja. Maka harta antum, amanah antum, bisa bersyukur antum, dilanggengkan sama Allah. Itu Quran. Bisa saja antum alhamdulillah, ku tambah rezekiku, betul kan? Tapi dimakrifati alhamdulillahnya. Jangan ada transaksional dengan Allah. Jangan. Kok andong emosian ya? Enggak, menegaskan tuh harus begitu. Ya. Udah punya pasukan gajah ini, nawaitunya dikit aja. Ya. Satu, mengerjakan amal. Soalnya diridhoi Allah bisa bersyukur. Jika kita mau membandingkan dengan beliau seperti posisi Nabi Sulaiman, sudah pasti berdoa antum seperti tadi. Quran surat An-Naml 19. Duduk.
Kalau kita mau makomat memposisikan seperti Nabi Sulaiman, ini sultan, sudah pasti antum tidak akan melepas doa Quran surat An-Naml ayat 19. Itu itikad. Artinya jangan lalaikan doa ini, karena doa ini diabadikan Allah melalui contoh Nabi Sulaiman. Dan Rasulullah rahmatan lil alamin juga meniru ke doa tadi. Duduk. Doa 1000 dinar gimana nih? Aduh, bingung. Boleh doa itu, kan dapatnya pahala. Terserah Allah lah ya. Ya, aduh. Andaikan antum kaya, punya kerajaan, ya Allah, abadikan kekayaan, kekuasaan ini sampai anak cucu. Kan gitu pasti. Betul. Nah, tunggu dulu. Ya Allah, abadikan kekuasaan saya sampai ke anak cucu saya. Itu namanya orang tercela. Benar. Itu tercela, sangat tercela. Tetapi berbeda dengan Nabi Sulaiman, di mana tetap tenang aja, dia nggak meminta sampai anak cucu. Kalaupun kelak harta, kekayaan, kekuasaan diganti oleh orang lain, nggak kasak-kusuk Nabi Sulaiman. Ngakalin gimana keturunannya, menantunya, besannya menjadi presiden atau tidak presiden. Paham? Ini contoh. Ini bukan mengecilkan orang. Di situ kita sudah bisa baca niat. Paham gak tuh? Jadi kata-kata doa kita saja hati-hati ucapannya. Berarti kita sudah mendikte Allah. Anak kita, keturunan kita, besan kita, bukan kita yang meminta kepada Allah. Paham? Itu makrifat. Karena itu sudah ada garis takdirnya. Nah, itulah yang arti kata anu luruskan ini Quran. Maka kata Nabi, doa yang seperti tadi, ya, langgengkan ilmu saya, kekuasaan saya kepada anak cucu saya. Itulah orang yang tercela. Hadis. Sering salah kita dalam berdoa? Tanya pada diri kita masing-masing. Nggak ada orang yang nggak sayang dengan keturunan kita, Pak. Tapi tolong dimakrifati. Ya. Kadang-kala unik kalau menguji. Kita punya 1 miliar, diberikan kepada anak kita sebagai warisan. Habis nggak? Bisa habis. Kalau tidak ada kadarnya. Itulah yang disebut amanah. Di sini 1 poin untuk menghindari seperti tadi. Amalkan hijib. Karena isi hijib asma-asma agung Allah yang tidak ada tanda saksi, tawakalnya kepada Allah sangat murni, kepada makrifat, menyerahkan diri dalam segala urusan, kesultanan ada di hijib bahar. Duduk ya. Maka hal yang tadi kena tidak akan terkena. Dan hati-hati, Allah itu sering menggunakan istidrak. Senangin aja, senangin aja, senangin aja. Pas sudah di puncaknya, habis-habisnya. Sampai banyak contoh. Kita tidak ingin begitu, maka amalin hijib bahar. Ya, kita lanjut dikit lagi masuk ke